Bab 462. Aku tidak kembali bersamanya. Mungkin karena dirinya berbicara seperti ini, jadi supir itu merasa sedikit tidak enak. Paman itu pun tersenyum malu. Tidak masalah untuk ongkosnya. Kebetulan aku juga mau mengantar barang ke pasar swalayan dalam kota. Jadi tidak masalah kalau kamu ikut tumpang. Naiklah. Audrey Han tersenyum tipis. Terima kasih, Paman. Kemudian ia berjalan ke sisi truk lain, membuka pintu dan naik ke dalam. Di mobil yang mengikutinya dari belakang, Tuan Mudaki dan teman-temannya menganga kejut. Apa-apaan ini? Wanita itu lebih memilih naik truk daripada mobilmu. Tuan Mudaki, bukankah ia sama saja sedang menertawaimu? Sial. Tuan Mudaki langsung menghantam setir mobil kesal. Sedangkan truk di depan sana pergi dengan cepat setelah Audrey Han menaikinya. Truk itu terus bergerak menuju dalam kota. Setelah tiba di pasar swalayan dan ketika Audrey Han ingin memberinya ongkos, paman yang baik hati itu tetap tidak ingin menerimanya. Hanya sekalian mengantar saja. Kamu tidak perlu begitu sungkan. Pada akhirnya, Audrey Han tetap menaruh 200 RMB di kantong paman itu. Lalu meninggalkan pasar swalayan setelah berterima kasih kepadanya. Pasar swalayan ini tidak jauh perusahaannya. Ia hanya perlu naik taksi untuk pulang ke perusahaan. Setelah tiba di perusahaan, Audrey Han pun langsung memasuki kantornya. Kemudian mengunci diri di dalam kantor dengan tampang yang tidak bersemangat. Otaknya penuh dengan kata-kata yang diucapkan Golden Ye kepada dirinya. 5 tahun ini, ia mengira dirinya tidak ada hubungan lagi dengannya. Namun sekarang orang itu malah memberitahunya bahwa mereka berdua sama sekali tidak pernah bercerai. Secara hukum, ia tetaplah istri dari Golden Ye. Tok-tok. Pintu kantor tiba-tiba diketuk beberapa kali. Audrey Han mengangkat kepala, lalu menemukan pintu yang terbuka setengah dan Gita yang tengah menjulurkan kepala, sambil berhati-hati memandangnya. Mungkin karena Gita tahu bahwa ia pergi bertemu dengan Golden Ye, jadi Gita tidak asal menerobos masuk ke dalam seperti biasanya. Masuklah. Audrey Han menenangkan suasana hatinya, lalu tersenyum ke arah Gita. Saat ini Gita baru berani mendorong pintu masuk ke dalam. Sembari berjalan, ia pun mengamati emosi yang terdapat pada wajah dan mata Audrey Han dengan perasaan yang sangat penasaran. Melihat tampangnya, Audrey Han hanya menghela nafas tidak berdaya dan berkata, "Jangan penasaran lagi. Aku tidak kembali bersamanya dan tidak mungkin kembali bersamanya juga." Mendengar ini, ekspresi Gita langsung berubah, lalu berjalan cepat ke hadapannya. "Mengapa? Bukankah kamu masih mencintainya? Cinta itu tidak mesti bersama." Gita menggaruk kepalanya. "Aku tidak mengerti. Kalau begitu, lebih baik kamu juga jangan mengerti." Mengerti terlalu banyak hal seperti ini juga menunjukkan apa yang dialami dirimu itu semakin buruk. Sudahlah. Apakah kamu datang mencariku hanya untuk hal ini? Bukan. Gita langsung menggeleng kepala dan memberinya ponsel. "Coba kamu lihat pencarian topik hangat di Weibo." Audrey Han menerima ponsel yang diberikan Gita dengan kebingungan. Kemudian melihat isi di atas sana dengan serius. "Golden Ye, wanita misterius. Apakah kamu sudah melihatnya?" Gita menekan pencarian topik terhangat kedua, sambil memberikan penjelasan. "Aku juga baru saja melihat ini di Weibo. Konferensi malam itu, Golden Ye memelukmu dan paparazzi pun mengambil foto kalian berdua, lalu menyebarkannya ke internet. Sekarang orang-orang sedang menebak siapakah wanita di dalam sini." Audrey Han, nyatanya benar. Ia sudah tahu kalau Golden Ye akan membawakan kekacauan untuknya. Sekarang orang-orang hanya sedang menebak. Tapi di komentar sana sudah ada orang yang gila ingin mencari tahu siapakah dirimu. Audrey,
Tidak akan ada masalah. Bukan. Aku takut kamu akan kehilangan hari-hari tenang jika mereka benar-benar menemukan kamu. Seharusnya tidak apa-apa untuk sementara waktu. Malam itu aku bersembunyi dengan sangat baik dan tidak menunjukkan wajahku. Audrey Han menggeleng kepala. Baguslah kalau begitu. Setelah mengatakan itu, Gita pun melihat pencarian topik hangat terbaru. Lalu mengomel kesal. Oh iya, aku mau memberitahu sesuatu kepadamu. Kalau kali ini tidak ada masalah Golden Ye yang menutupinya, mungkin Sandy Zhao yang akan menjadi pencarian topik hangat pertama. Ia sungguh tidak tahu malu sekali. Mencari banyak akun promosi untuk mengirimnya pesan dan bilang CEO Hans Corp sedang mengejarnya. Bahkan juga berpura-pura menjadi orang misterius untuk mengirim gaun bermerek kustomisasi kepadanya. Sekarang sudah ada berapa banyak orang yang merasa iri kepadanya. Mendengar ini, Audrey Han juga merasa sedikit bingung. Seharusnya kakakku tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Aku juga berpikir seperti itu. Jadi Sandy Zhao ini memang sengaja ingin terkenal dengan menggunakan nama Andri. Aku tidak dapat menahannya. Audrey Han memandangnya dengan sedikit kocak. Lalu kamu mau bagaimana? Memberitahu kakakku bahwa ada seorang selebritis yang ingin terkenal dengan namanya. Gita membelalak mata besar. Bagaimana mungkin aku pergi memberitahunya? Bukankah pria idamanku akan merasa jijik kepadaku? Oh iya. Gita tiba-tiba menyadari sesuatu dan memandang Audrey Han dengan tatapan yang tidak enak. Lalu tersenyum tipis. Audrey. Audrey yang baik. Suaranya menjadi semakin genit ketika memanggilnya. Bahkan Audrey Han juga mulai merasa merinding. Audrey. Kamu ini adik perempuannya. Kamu adalah orang yang terbaik untuk memberitahu hal ini kepadanya. Gita langsung membungkuk badan memeluk lengan Audrey Han dan berkata dengan nada yang kasihan. Kamu juga tidak berharap ada orang yang memakai nama kakakmu untuk berbuat jahat. Bukan. Ia hanya memakai namanya untuk masuk pencarian topik hangat dan itu tidak termasuk berbuat jahat. Audrey. Mengapa itu tidak termasuk berbuat jahat? Ia itu memakai nama keluarga Han kalian dan orang-orang mungkin saja akan bersikap baik kepadanya. Siapa tahu ada orang yang bisa memanggilnya sebagai nyonya muda besar keluarga Han. Ia itu musuh kita. Bahkan ia juga menghancurkan karya kita kemarin. Jika kita terus membiarkannya memakai nama keluarga Han. Bukankah? Sudah. Aku mengerti. Audrey Han hanya bisa memasang wajah tak berdaya mendengar ucapan Gita dan mengiyakannya. Aku akan memberitahu kakakku nanti. Audrey, kamu benar-benar sangat baik. Gita membungkuk badannya. Lalu lari keluar dengan cepat setelah memberi kecupan ringan untuk Audrey Han. Setelah itu, ia tiba-tiba kembali lagi dan berkata, bagaimana kalau kamu pergi ke perusahaan cari Andri sekarang? Lagi pula masih ada 1 jam lagi sebelum waktu pulang kerja. Nanti biarkan aku saja yang menjemput Glenn pulang. Sekarang, iya. Hari ini ada banyak wartawan yang pergi ke gedung Hans Corp sana. Aku lihat video-video di internet. Ada banyak wartawan yang ingin mewawancarai berita ini. Pokoknya mereka ingin tahu berita ini benar atau tidak. Tapi kakakmu menolak untuk diwawancara dan sama sekali tidak ada orang yang berani mencari masalah dengannya. Hingga sini, Audrey Han akhirnya mengerti maksud dari ucapannya. Gita ini berharap Audrey Han bisa memakai kesempatan wawancara ini untuk membantah berita tersebut dan membiarkan Sandy Zhao merasa malu. Aku mengerti. Setelah Gita pergi, senyuman yang terukir pada wajah Audrey Han pelan-pelan menghilang. Pergi cari Audrey Han. Mari pergi. Kebetulan ia juga ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepadanya. Oleh karena itu, Audrey Han keluar lagi dengan cepat. Menjadi bos sendiri itu ada sebuah kelebihan, yaitu tidak perlu terikat akan apapun jika ingin melakukan sesuatu.
Ketika tiba di Hans Corp, Audrey Han memang menemukan banyak paparazzi yang bersembunyi di sekitar Hans Corp yang membawa kamera sambil berdiskusi. Meskipun ia dan Andri Han adalah kakak adik, tapi ia malah baru pertama kali datang ke perusahaan ini setelah begitu banyak tahun. Audrey Han kira dirinya harus menghabiskan banyak usaha untuk naik ke atas. Jadi ketika ia sudah masuk ke dalam dan ingin menghubungi Andri Han, seorang wanita yang berada di meja resepsionis tiba-tiba berlari mendatanginya. "Permisi, apakah Anda adalah Nona Audrey?" Mendengar ini, Audrey Han merasa sedikit terkejut. "Kamu kenal aku?" CEO Han ada memberitahu kita. "Jika Anda datang kemari, langsung bawa Anda naik lift khusus saja untuk mencarinya." Bersambung.